Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi di pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan statistik penerapan ya, terkait dengan eh, kelanjutan sebetulnya dari yang terakhir kita pelajari sebelum UTS kemarin tentang distribusi penyampelan. Nah ini diawali dengan eh, kas, kasus ya. Dan sebenarnya juga kayaknya sudah dibahas juga ya di distribusi penyampaian ya. Ini terkait dengan polling ya. Tadi disebutkan di sini survei atau polling ya terhadap 1.007 remaja Amerika ya, orang dewasa di Amerika. Found that 85% of the survey yang disurvei ya, eh, para remaja tersebut atau orang dewasa tersebut, mereka menyatakan mengetahui Twitter. Ini survei betulan ya, bukan surveinya Cak Lontong. Rasa Lontong kan surveinya aneh-aneh itu ya. Pernah dengar survei Cak Lontong. Tapi mengandung kebenaran gitu ya. Ya, Cak Lontong itu komedi tapi mikir ya, beneran. Jadi ininya, jadi semboyannya Cak Lontong. Nah, jadi ini maksudnya memang dari 1.007 orang yang diwawancara itu ya ada 85%-nya menyatakan mereka tahu Twitter gitu ya. Tetapi apakah kita bisa menyatakan bahwa seluruh remaja atau seluruh orang dewasa di Amerika Serikat ya, yang jumlahnya bukan 1.007 ya. Nah, di bawah ini ada disebutkan jumlah sebenarnya remaja di Amerika Serikat itu, orang dewasa di Amerika Serikat itu berapa? Nah, ini 241 juta ya. 472.385 orang. Itu apakah betul 85%-nya mengenal Twitter ya? Berarti 85% kali 247, 241 juta. Nah, kita namanya melakukan pendugaan ya bahwa proporsi orang yang mengenal Twitter itu dari seluruh orang dewasa Amerika Serikat memang 85% dengan menggunakan apa? Menggunakan sampel ya, menggunakan sampel yaitu 1.007 ya, 1.007 orang. Nah, di bab 1 dulu kita pernah bahas ya, ada eh, cara mensurvei itu ada yang namanya seenaknya aja gitu ya, senyaman ya orang yang mensurveinya convenient aja biar gampang gitu ya. Biar gampang dia survei siapa saja yang dia temui gitu ya. Yang tidak dilakukan perencanaan dulu, tidak dilakukan persiapan dulu, tidak dilakukan teknik untuk mengambil orang itu supaya random gitu ya. Itu sudah dijelaskan di sana di bab 1 ya. Kalau yang seperti itu bukan representatif ya, tidak mewakili. Nah, tapi bagaimana dong untuk kita bisa menentukan ya, untuk suatu populasi itu sekian orang misalnya mengenal Twitter ya, sekian persen. Apakah memang satu-satunya cara adalah menanyai sebanyak sejumlah itu secara eh, sensus ya, 241 juta itu. Ya, padahal kan mungkin urusannya tidak apa namanya kan untuk menanyakan eh, 241 juta itu kan perlu biaya ya, perlu tenaga gitu ya. Biaya besar kan pastinya. Nah, tapi apakah menanyai tentang dia tahu Twitter aja terus harus menanyakan secara sensus itu eh, manfaatnya lebih besar daripada biayanya kan? Tentu tidak gitu ya. Nah, kecuali sensus-sensus yang ekonomi gitu ya, sensus penduduk gitu ya. Itu kan juga penting ya. Tapi dia juga tidak setiap saat ya dilakukan. Karena ya itu pertimbangan biaya ya. Jadi hanya dilakukan misalnya 10 tahun sekali ya kalau sensus itu. Nah, kalau ini apalagi ya tidak penting banget untuk kata. Tapi kadang kan kita ingin tahu ya berapa orang sih yang ini survei gitu ya. Jadi statistik ini memberikan cara ya yang kita tidak harus melakukan sensus gitu ya. Jadi biayanya jadi bisa sangat
kecil ya, tapi juga tidak berarti hasilnya picisan ya, eh, tidak akurat gitu ya. Hasilnya juga tetap bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita coba mulai membahas bagaimana memperoleh hasil yang itu tadi ya, tidak harus mensensus, tapi juga tetap bisa mewakili ya, benar-benar merepresentasikan si populasi yang ingin eh, kita tahu gambarannya ya. Nah, jadi kita menggunakan sampel ya. Nah, tapi dengan menggunakan sampel itu masalah-masalahnya adalah how do we actually use sample result to estimate values of population parameters. Ya, jadi kalau yang diduganya itu adalah parameter ya, saya sampaikan juga di video terakhir kan ya, yang sebelum UTS ya. Saya ingat saya merekam hal ini juga ya. Nah, karena terkait dengan yang modul tadi saya sampaikan pendugaan. Nah, ini mungkin beberapa mengulang. eh jadi ya sebetulnya ada ya. Kalau kita sensus jumlah populasi yang betul-betul tahu Twitter itu namanya parameter gitu ya. Proporsinya berapa itu ada gitu ya. Nah, tetapi eh, kita mendekatinya sekarang gitu ya. Nah, cuma kalau itu pendekatan, how akurat is the sample result ya. Yang dari sampel itu 80%, 85% populasi itu seberapa akurat sih gitu ya. Is the sample size is too small to be meaningful ya. Nah, apakah dengan 1007 dibandingkan 241 juta itu terlalu kecil kah gitu ya, atau terlalu besar kah? Jadi kita ingin tahu yang tepat jumlah sampel itu berapa ya dari proporsi populasi tertentu, jumlah tertentu. Nah, yaitu juga disinggung lagi ya bahasan di bab 1 ya. Di bab 1 itu tapi masih normatif saja gitu ya. Jadi di sini kita sudah akan coba membuktikannya ya dengan apa lebih membuat tidak sekedar oh kalau begitu eh, tidak representatif gitu ya kalau dengan cara convenience sampling saja. Nah, kita justru akan mencoba yang bagus itu bagaimana, syaratnya apa saja. Nah, eh, ini akan dibahas di sini ya. Nah, jadi eh, yang kita apa namanya bagian statistik yang mencoba menggambarkan eh, populasi ya dari sampel itu disebut statistik inferensial ya, inferensian ya. Jadi maksudnya inferensial itu dari sampel kita pakai untuk memprediksi populasi ya. Nah, statistik yang satu lagi adalah deskriptif statistik ya. Jadi kalau sampai kemarin sampai kita menghitung median, mean gitu ya, itu deskriptif ya. Membuat histogram gitu ya, itu mengikhtisarkan data. Itu deskriptif statistik. Nah, yang sebetulnya banyak dimanfaatkan dan dianggap sebagai sumbangan statistik yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan yang statistik inferensial ini ya. Karena dia bisa memberikan terobosan gitu ya. Kita tidak harus mengeluarkan biaya survei untuk populasi, tapi kita bisa cukup yakin gitu ya tentang populasi ya dengan cara mengambil ukuran-ukurannya dari sampel saja. Jadi apa saja inferensial statistik itu? Pertama menggunakan data sampel untuk mengestimate nilai populasi, parameter populasi. Dan yang kedua menguji hipotesis ya. Nah, menguji hipotesis ini baru akan kita bahas di bab 8 ya berikutnya. Nah, kita yang pertama ini yang akan kita lakukan yaitu melakukan estimasi atas nilai parameter populasi. Nah, jadi 85% ya, sebagai proporsi dari sampel yang kita peroleh itu adalah eh, namanya estimator ya, penduga. Penduga apa? Penduga proporsi sesungguhnya. Berapa sih yang mengetahui Twitter dari populasi gitu ya. Misalnya sebetulnya populasi itu yang mengetahui Twitter 82%. 82%.
Nah, yang paling bagus gitu ya untuk menduga proporsi populasi yang mengetahui Twitter itu ya ukuran itu, ukuran eh, apa namanya proporsi sampel, gitu ya. Proporsi sampel. Jadi bukan misalnya standar deviasinya, gitu ya, bukan mediannya dari sampel itu, gitu ya. Tapi ya proporsi juga dari si eh, sampel, gitu ya. Nah, kenapa dia paling bagus ya? Karena ada eh, dua kualitas yang dimiliki oleh si ukuran sampel itu. Yang pertama dia apa katanya konsisten gitu ya. Nah konsisten itu jadi kalau kita ambil sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat gitu ya, terus dilihat setiap sampel itu proporsinya, ya. Itu standar deviasinya kalau kita pakai proporsi itu antar sampel ke sampel gitu ya. Ada yang misalnya proporsinya sampel pertama 80%, sampel kedua 82, sampel ketiga 87 gitu ya. Nah itu tapi tidak terlalu nyebar banyak gitu ya. Jadi kalau median misalnya kita pakai, mungkin nanti standar deviasi antar median sampel-sampel itu eh, terlalu nyebar, gitu ya. Terlalu nyebar. Tapi kalau kita pakai proporsinya, gitu ya, itu standar deviasi proporsi dari sampel-sampel itu tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi dia dianggap namanya konsisten gitu ya. Kan di akuntansi itu ada ukuran kredibel, apa namanya? Reliable dan valid, valid ya. Reliable itu konsisten itu ya. Kalau diistilahkannya apa namanya? Dijelaskannya biasanya ini kita manah atau nembak ya. Kan ada itu sasarannya ya, sasarannya. Kan kita tujuannya adalah menembak titik tengah itu kan atau memanah titik tengah itu. Nah, yang namanya valid itu adalah eh, ketika kita panah ya arahnya mendekati si titik tengah itu ya kalau bisa pas. Jadi kita panah sekarang ya mengarah ke situ, kita panah sekarang mengarah ke situ, berarti dia valid gitu ya. Nah kalau yang namanya konsisten itu ya selalu kalau banyak ya menuju ke sana, tapi ada alat yang kalau kita mana dia menujunya konsisten tapi bukan ke titik tengah gitu ya. Dia konsisten tapi tidak valid. Jadi kalau yang konsisten valid itu nujunya ke titik tengah dan memang seberapa kali kita memanah ya ke situ juga gitu ya. Nah, ini juga sama ya, harus konsisten dan valid gitu ya. Nah, itu si proporsi itu memiliki valid dan reliable. Berarti reliable itu kayaknya konsisten juga sama lah ya, kata lain dari konsisten. Kalau valid ya selalu ke sana. Nah, oke ya. Jadi, nah ini sekarang di 7.2 estimating a population proportion. Nah, this section present method for using sample proportion to make an inference about the value of corresponding population proportion. Here are the three main concepts included in this section: point estimator, point estimate, confidence interval, dan sample size. Ya. Jadi tadi point estimate ya tadi ya untuk menduga proporsi populasi kita pakai proporsi sampel. Ya. Jadi si proporsi sampel itu menjadi estimator. Ya. Nah tapi estimator apa? Estimator titik ya. Jadi proporsi populasi itu kan angka tertentu ya, angka tertentu. Nah, kalau kita menduga dengan angka lain, ya, berarti angka lain yang menjadi penduga si eh, populasi eh, itu penduga titik juga ya, karena menduga hanya satu nilai gitu ya, nilai proporsi, nilai proporsi kan pasti satu ya, satu itu kita sebut titik gitu ya, poin estimator. Nah, kenapa ada poin estimator? Karena ada interval estimator gitu lah ya, ada yang penduga interval. Nah, tapi penduga interval ini disebutnya sebagai confidence interval. Ya. Jadi interval keyakinan. Nah, mungkin supaya apa namanya sejalan ya dengan point estimate tadi ya, sebetulnya mungkin bisa juga kita sebut sebagai interval estimate, interval estimate.
Nah, apa namanya? Tapi di sini ditekankan confidence ya. Jadi interval keyakinan gitu ya. Estimate-nya jadi hilang ya. Jadi hilang. Nah, tapi sebetulnya tiga-tiganya bisa kita pakai. Yang point estimate itu menurut saya bisa juga disebut sebagai confidence point estimate gitu ya. Yang ini berarti confidence interval estimate gitu ya. Jadi yang di atas kita sebut point estimate ya, kalau yang di bawah kita lupakan estimate ya, tapi sebetulnya estimator juga. Yang di interval itu dia tekanannya di confidence, padahal yang point estimate juga dia ada konfidensinya gitu ya, tingkat keyakinannya berapa, tapi tidak disebutkan secara eksplisit saja. Nah, jadi yang confidence interval ini, we can use sample proportion to construct a confidence interval estimate of the true value of a proportion. Jadi kalau tadi kita menduganya sekian gitu ya, si proporsi populasi, kalau ini nanti kita menduganya proporsi populasi itu akan ada di antara berapa sama berapa gitu ya. Nah, jadi ada apa namanya? Ada tingkat kualitas ya. Kalau point estimate itu kan kalau tidak sebutkan dengan tingkat keyakinan berapa, eh, kita jadi terlalu apa namanya? Bisa misleading. Bisa misleading itu maksudnya orang menganggap itu sebagai apa namanya? Sebagai kebenaran mutlak gitu ya. Padahal estimat gitu ya, sebenarnya pendugaan. Nah, tapi kalau disebutnya eh, interval gitu ya, dengan kita sebut ya, akan ada di antara gitu ya, berarti kita tahu semakin panjang interval itu kan sebetulnya semakin kurang bagus ya, kurang bagus. Tapi semakin pendek berarti semakin bagus gitu ya, semakin bagus. Nah, jadi ada apa namanya? Secara inherent gitu ya, ada kualitas dari dugaan kita. Ya, kalau point estimate itu bisa misleading karena bisa dianggap itu eh, benar gitu ya, pasti benar karena kita hilangkan itu. Ya kita tunggu sebentar adanya. Nah, jadi eh, contoh point estimate ini ya. If we want to estimate a population proportion with a single value, the best estimate is the sample proportion. Nah, sama-sama proportionnya itu P ya notasinya. Tapi kalau yang dari sampel itu statistik ya, itu ada topinya ya, P caps gitu ya. Tapi kalau yang dari populasi P biasa gitu ya, tanpa ada topi ya. Jadi misalnya the Pew Research Center conducted a survey of 1.007 adults ya and found that 85% of them know what Twitter is. The best point estimate of the proportion of all adults who know the Twitter apa gitu ya. Ya si proporsi sampel itu ya. Jadi eh, kita menduga bahwa proporsi populasinya adalah 85% berdasarkan ini proporsinya sampel ya yang kita peroleh dari 1.007 pegat. Nah, kalau confidence interval bagaimana nih? Confidence interval yang kedua ya. Range or interval of value used to estimate the true value of a population parameter. Atau disingkat CI ya. Atau juga sering disebut degree of confidence atau confidence coefficient. Nah, biasanya ditambahkan ada confidence levelnya berapa gitu ya. Nah, berarti kalau interval ya, kita bilangnya bukan 85% tapi seperti ini. Antara 0,828 sampai 0,872 ya. Akan terletak P ya. Jadi P populasi itu adalah antara 0,828 sampai 0,872 dengan tingkat konfidensi sebesar 95%. Nah, cuma ini saya masih agak beda dengan ininya nih, ya, penjelasan di sini nih ya. Jadi
korek, ada interpretasi yang benar dan ada interpretasi yang salah terkait dengan ini 0,8828 kurang dari P kurang dari 0,872. Jadi yang benar adalah dengan interval konfidensi 95% itu adalah kita 95% yakin ya bahwa interval antara 0,828 sampai 0,872 actually does contain the true value ya. Jadi antara 0,828 dan 0,872 itu benar-benar akan berisi ya proporsi populasi yang benar ya, nilai yang benar. Yaitu si P itu ya. Nah, ini artinya bahwa kita kita telah ya memilih berbagai sampel size dari 1007 of size 1007. Dengan sampel size 1007 yang bermacam-macam dan kemudian memperoleh nilai proporsinya, maka dengan tingkat interval konfidensi 95% dari hasil-hasil interval tersebut, hasil-hasil sampel tersebut ya akan benaran berisi nilai proporsi populasi ya. Jadi 95% tingkat kesuksesan dari proses kita mengambil sampel dan memperoleh proporsi dari sampel-sampel tersebut. Ini tidak ada masalah. Yang masalah nanti di itunya, di penjelasannya ya. Nah, yang tidak benar adalah kalau kita bilang bahwa terdapat kemungkinan 95% bahwa nilai yang benar dari proporsi populasi adalah berada antara 0,828 dan 0,872. Jadi ini salah. Jadi bukan begitu gitu ya. 95% tingkat keyakinan itu bukan berarti bahwa ada kemungkinan 95% proporsi populasi di antara interval itu. Nah, kenapa bukan ini gitu ya? Karena apa namanya? Si proporsi populasi itu sudah ada. Sudah ada. Jadi ini dicontohkannya katanya seperti apa namanya? Ada orang sudah lahiran ya. Lahirannya sudah jelas itu wanita gitu ya, anak perempuan gitu ya. Nah, dokter itu tidak boleh mengatakan bahwa sesudah lahiran itu dia bilang ini kesempatan ibu lahiran itu 50% adalah akan lahir wanita gitu ya. Orang udah jelas wanita gitu. Nah, jadi nggak boleh. Jadi itu sudah terjadi gitu ya. Jadi sudah ada eh, yang terjadi itu wanita gitu ya lahir bayi. Nah, seperti ini juga sama. Sudah ada proporsi dari populasi itu sudah jelas gitu ya. Cuma kita nggak tahu aja. Gitu. Tapi sudah ada gitu ya. Proporsinya itu sudah ada yang kita tidak tahu. Jadi bukan berarti terus kita estimasi kita bilang tingkat keyakinan 95%, kita bilang bahwa si populasi itu akan ada di antara ini gitu ya. Nah, itu kan seolah-olah nyempelnya sekali. Nah, ini bukan sekali nyempel. Yang 95% itu kita asumsikan kita melakukan sampel berkali-kali gitu ya. Dari berkali-kali sampel itu ya, misalnya 100 gitu ya. Nah, dari 100 kali kita melakukan sampel, setiap sampel itu kita ambil proporsinya, itu 95 sampelnya akan benar gitu ya. Proporsinya itu adalah apa namanya? Antara sekian sampai sekian ya. Jadi bukan satu kali sampel terus kita bilang dari satu kali sampel itu proporsi populasi akan ada di antara itu 85%, bukan ya. Jadi 85% itu mengacu kepada dari sekian jumlah penyampelan yang kita lakukan gitu ya. Proporsi-proporsi dari sampel-sampel itu gitu ya akan berada di antara interval itu gitu ya. Itu yang benar gitu ya. Yang seperti yang korek yang di atas itu ya. Nah, jadi ini kadang salah nih ya. Pas kita melakukan ini sederhana tapi nanti teman-teman coba baca aja ya. Skripsi. Skripsi itu ya sama seperti teman-teman sudah pernah belajar statistik gitu. Tapi ketika dia bicara menginterpretasi hasil statistik ya coba banyak yang salah gitu ya. Banyak yang salah jadi tidak paham statistik gitu ya sebetulnya. Tidak paham statistik. Nah, ini harus dihindarkan tuh ya. Kadang dosennya juga bingung tidak pernah ngajar statistik gitu ya, dianggap betul juga gitu ya. Makanya banyak yang salah karena dosennya juga ada tidak mantap pemahaman statistiknya. Jadi ini buku Triola bagus nih ya, jadi dia berantas nih banyak kesalahan-kesalahan. Jadi yang kesalahan kedua, 95% sample proportion will fall between
828 N 87,2. Jadi ini juga salah lagi. Proporsi sampel akan 95% berada di atas, bukan itu ya. Jadi sampel-sampel yang kita ambil gitu ya, kalau sekian kali penyempelan ya, 95%-nya akan berada di situ gitu ya. Di situ. Jadi bukan berarti 94% sampel proportion akan jatuh di situ, bukan gitu ya. Tapi ya jadi beda, dua hal yang kesalahan ini yang harus dihindari. eh nah ini yang tadi saya bilang ya, contohnya a baby has just born gitu ya. Sudah lahiran gitu ya, tapi terus jangan kita bilang probabilitas kelahiran bayi perempuan itu 50%. Gitu. Orang udah lahir gitu ya. Jadi kita hanya bicara yang sampel sampel kemungkinan sampel-sampel yang sudah, kalau misalnya kita ambil gitu ya. Nah, cuma yang gambaran ini yang di bawah ini saya pikir juga tidak tepat. Coba Anda lihat nih ya. Ini benar atau enggak? Kalau menurut saya kok salah ini. Tapi saya juga apa namanya heran ya, eh, buku sekelas Triola masih keliru ya dalam menggambarkan ini nih. Atau saya yang salah? Coba teman-teman kalau bisa memperbaiki ya pemahaman saya. Atau ini memang apa namanya kasus yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di sini yang digambarkan di bawah ini figure 71 ya. Jadi confidence level 95% tell us that the process we are using will in the long run result in a confidence interval limit that contain the true population proportion 95% of the time ya. Jadi kalau semakin banyak penyempelannya ini oke juga ya. Maka uh, interval konfidensinya akan berisi proporsi populasi sebanyak 95% ya, 95% kali gitu ya. 95 kali lah dari 100 gitu ya. Nah, misalkan kita punya proporsi populasi itu 0,9. Kemudian interval konfidensi yang kita peroleh dari polling ya, tidak. Nah, ini yang tidak, saya masih bingung nih ya. Apa salah salah penggambaran atau salah saya menafsirkan itu ya. Pure research interval does not contain the population proportion because P 0,9 is not between 0,828 0,872 ya. Jadi kan tadi dibilang ya, dengan 95% itu menurut polling itu, maka proporsi populasi itu antara 0,828 dan 0,872. Berarti kalau digambarkan di sini ya, 0,828 itu kan di bawah ini ya, di bawah 0,85 ya. Di atasnya 0,872 ya kan? 0,872. Nah, tapi ini tidak, misalnya proporsi populasinya 0,9 ya. Berarti ini tidak termasuk ya, tidak me, tidak apa namanya? Tidak memasukkan, tidak apa? Interval itu tidak menampung gitu ya. Tidak menampung yang sebenarnya, proporsi populasi yang sebenarnya itu sebesar 0,90 gitu ya. 0,9 karena dia di atas batas atas di interval yang 95% ini. It's not between 0,828 and 0,872. Jadi katanya yang digambarkan di sini adalah 19 out of 20. Jadi yang lain sebetulnya mengandung 0,90 gitu ya. Mengandung 0,90, tapi yang satu ini yang tidak mengandung. Jadi gambar ini mencoba menceritakan kepada kita bahwa 95% confidence level dari dengan 95% confidence level kita berharap 19 dari 20 confidence interval akan berisi 0,9 gitu ya, yaitu the true value of proportion populasi proporsi populasi. Nah, coba penggambaran bahwa interval dengan interval 95% konfidensi apa proporsi itu akan ada dan digambarkan seperti ini, menurut saya salah lagi. Jadi bukan begini juga ya. Kan tadi dibilang 0,828 sampai 0,872
872 ya, 0,872 itu akan berisi 90%. Nah, jadi menurut saya sih gambarnya bukan begitu ya. Tapi apa namanya? Jadi kalau ini 0,9 ya, ini bukan 0, nggak harus ada 0,9 kan kita nggak tahu nih berapa gitu kan. Jadi kalau ini 0,85, ini 0,828 ya, ini 0,872 gitu ya. Nah ini intervalnya. Ya. Nah, maksudnya 95% antara ini dan ini gitu ya. Itu ini sederhana aja. Jadi sampel pertama di sini gitu ya. Di sinilah. Sampel kedua di sini, sampel ketiga di sini, ya. Sampel keempat bisa di sini. Sampel kelima di sini gitu ya. Sampel keenam sampai sampel ke 100 ya ada yang 5 di sini di luar confident ini. Jadi poin titik-titik proporsi yang dengan sampel-sampel berbeda itu yang apa namanya? Di luar, ada yang di dalam interval, ada yang di luar interval. Nah, jadi saya jadi agak bingung kenapa digambarkannya ini. Ini mungkin dia ini bingung dengan sampel ya. Yang ini sampelnya ini, yang ini sampelnya ini, yang ini sampelnya ini. Tapi kalau masih gila. Padahal kan sebenarnya mungkin apa namanya sampel itu beda dengan ini kan hasilnya. Sampel itu tidak harus digambarkan. Ini kan sampelnya bisa kita gambarkan di yang berbeda gitu ya. Yang ini misalnya dari sampel 10 gitu ya. Apa 1000 berapa gitu ya. Yang ini dari sampel 1000 berapa. Nanti ini yang ini nilainya, yang ini nilainya ini gitu ya. Jadi ini menggambarkan sampel yang berbeda-beda tapi disatukan dengan proporsinya gitu. Jadi apa namanya? Jadi keliru gitu ya. Jadi ini kalau oke kalau ininya tentang ini sampelnya, ini sampel ke-1, ini sampel kedua, ini sampel ketiga ya. Ada sampel yang tidak termasuk proporsi, oke gitu ya. Tetapi sebetulnya yang termasuk itu yang harusnya lebih banyak karena dia 95% ya. Dan tidak termasuk itu yang sedikit ya. Nah ini kan yang tidak termasuk malah yang di antara intervalnya. Intervalnya 1, dua gitu. Kan ini, jadi ini menurut saya salah menggambarkannya. Dia maksudnya menggambarkan ada banyak penyebelan tapi disatukan dengan uh, interval keyakinan gitu. Itu perkiraan saya, perkiraan saya. Uh, ini keliru gitu ya. Nah, tapi silakan teman-teman dalami gitu ya. Kalau ternyata ada interpretasi lain ya, uh, maksudnya begini Pak buku ini gitu ya. Boleh disampaikan ke saya. Tapi sementara saya berpikir dia ini salah penggambaran. Jadi dua dua maksud menggambarkan tapi disatukan gitu ya. Tapi jadinya salah. Ini maksudnya mungkin apa namanya sampel-sampelnya gitu ya. Sampelnya ada sampel satu kan memang bisa banyak ininya ya. Kan nanti proporsinya dari satu sampel ini ya kan di tengah-tengah. Gitu. Tapi ini kan jadinya yang benar ini kan 0,828 sampai 0,872 itu malah cuma satu gitu ya. Padahal ini yang 95% gitu ya. Jadi penggambaran ini jadi tidak tepat gitu ya kalau untuk menjelaskan itu ya. Eh, Kalau ada buku yang baru lagi mungkin bisa dicek nih edisi terakhirnya. Mungkin ini belum eh, atau kita lihat alternatif buku lain ya yang menjelaskan ini seperti apa penggambarannya. Ya. Nah, tapi kalau gambaran saya sih ya ini aja dari 0,828 sampai 0,82 itu ada yang ya kebanyakan 95% di titik-titik proporsi si sampel itu ada di sini. Tapi ada 5% yang tidak di situ. Kalau 100 sampelnya kira-kira ini 95 proporsi sampel itu ada di interval ini. Tapi yang 5% berarti ada 5 yang tidak di interval ini. Ya. Jadi sering sekali termasuk di dalam interval itu. Ya. Yaitu 95% kali gitu ya. Kan ini masih sesuai dengan yang gambaran tadi ya.
di yang correct interpretation yang saya gambarkan ini. Yang ini malah jadi tidak masuk gitu kan dengan dari interpretasi yang oke tadi. Itu ya teman-teman. Nah, ada contoh buku ini kalau bisa ketemu nih, bisa mungkin bisa lebih jelas gitu ya. Mungkin ini juga penjelasan dari buku cuma mungkin kurang lengkap ya, kurang lengkap dari referensi. Mungkin referensinya yang ini nih. Nanti saya cari juga ya. Diikatkan teman-teman juga kalau sempat cari bisa melihat juga tuh. On judging the significance of difference by examining the overlap between confidence interval. Nah, pengarangnya Skanker and Gentleman. Gentleman. Ini jurnal statistik jurnal kali ya, bukan buku itu. Nah, confidence interval can be used to test some claim ya. Ini mengetes hipotesis ya. If sample result consists 70 head in 100 toss ya, akan apa namanya? Kalau kita melempar uang gitu kan, ada kalau bahasa Inggris itu jelas tuh. Tail or heads gitu katanya ya. Jadi muka atau ekor gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin bukan muka atau ekor tuh. Apa namanya? Angka atau gambar gitu ya, angka atau gambar. Nah, nggak tahu padanannya yang bahasa Inggris heads itu yang angka atau yang gambar itu saya tidak. Mungkin yang gambar kali ya. Yang ekor itu berarti yang angka kalau itu ya. Eh, tapi jangan bingung gitu ya kalau di bahasa Inggris maksudnya heads or tail gitu ya, itu adalah angka atau gambar. Tapi dia bilangnya heads or tail, kepala atau ekor. Ya kalau dibayang-bayang, kenapa koin ada kepala? Kalau orang ya mungkin apa hewan mungkin ada tail or heads. Dan ekor sama kepala itu nggak depan belakang kan gitu. Jadi yang bahasa Indonesia mungkin lebih tepat ya, sesuai intinya koin seperti apa. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. 95 confidence interval of 0,61 kurang dari P kurang dari 0,79 ya, can be used to informally support a claim ya. Jadi ini persiapan nih. Nanti di bab 8 kita akan uh, menggunakan uh, sampel ini ya, atau apa namanya, pendugaan ini, tapi untuk menguji apakah suatu hipotesis bisa diterima atau tidak. Nah, nanti kira-kira penggambarannya adalah seperti ini ya. Ya, jadi kalau kita punya claim that the proportion of heads is greater than 50% gitu ya. Nah, bukti atas klaim itu kita buat dalam, nah ini 95% confidence, hasil penelitian kita adalah 95% confidence interval ada di antara 0,61 dan 0,790 gitu ya. Jadi eh, hipotesis kita bahwa kalau kita melempar dadu eh, kemungkinan keluarnya heads itu adalah lebih besar dari 50% itu benar gitu ya. Karena hasil eh, percobaan kita misalnya itu 95% confidence interval berada di antara 0,61 dan 0,79 oh 0,790. Ini greater than 50%. Greater than 50% tapi 0,61 ya. Nah, jadi ini mungkin nanti lebih jelasnya di bab 8 lah ya. Ini greater than 50%. Saya tadi tidak ini tidak ngecek nih pas baca itu ya. Di atas 50% itu harusnya kalau lebih tepat lagi di atas 61% lah gitu ya. 61%. Ternyata ini di atas 50% ya. Eh, tapi kan tetap di atas 61% juga kan. Pas. Makanya mungkin ini disebutnya informally support ya. Yang formalnya eh, caranya di bab 8 gitu ya. Tapi ini sekedar sebetulnya confidence interval pun bisa untuk menguji suatu hipotesis ya, tapi melalui cara dengan memberikan confidence interval. Nah, tapi tidak langsung
mensupport penuh gitu ya. Nah, yang mensupport penuh nanti dengan cara hipotesis testing ya. Tuh. Eh, ini sekedar persiapan aja untuk yang nanti di bab 8. Nah, kemudian kedua, sering dibilang ya 95% gitu ya. 95% tingkat keyakinan. Nah, itu bisa dua alternatif. 95% itu ini tadi ya. eh, Istilahnya di atasnya tadi ini ya. One side claim ya. One side. One side itu berarti 95% itu ya ke kanan gitu ya. Ke kanan semua gitu ya. Berarti eh, dia lebih besar gitu ya. Lebih besar dari sekian persen gitu ya. Lebih besar dari misalnya di sini 60%, gitu ya, 50%. Jadi dia sifatnya hipotesisnya adalah satu sisi gitu ya, satu sisi. Nah, tapi biasanya bukan hipotesis satu sisi ya. Itu ada bentuk kedua yaitu hipotesis namanya apa istilahnya ya? Di sini ada nggak? Ini yang seperti ini gambarannya ya. Jadi eh, 95% itu bukan 95% ke kanan semua atau bukan 95% ke kiri semua gitu ya. Lebih besar dari 95% ke kanan semuanya atau ke kiri semuanya. Nah, tapi 95% itu yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi sebetulnya 2,5% ke kiri, 2,5% ke kanan gitu ya. Itu yang di luar 95%. Yang 95%-nya itu adalah di tengah-tengah sesudah dipotong 2,5%, 2,5% gitu ya. Jadi kan 95% itu 100 dikurang 5 kan ya. Dikurang 5. Nah, karena kita pakai 95% itu yang di tengah-tengah, berarti ya kita hitungnya yang kiri 2,5%, yang kanan 2,5% itu yang tidak termasuk. Ya. Tapi yang 95% itu yang tengah-tengah. Gitu ya. Jadi alfa per 2, alfa per 2. Nah, oleh karena itu sekarang yang menjadi concern kita adalah apa yang namanya critical values ya, batas ya. Batas untuk dibilang 95% itu berarti batas yang mulai kita hitung tengah-tengahnya itu di mana ya, ke kanan dan mulai sampai kapan ya tengah-tengah itu berakhir. Nah, jadi nah tapi kan biasanya yang ada di tabel itu kan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, berarti kita cari critical value-nya itu yang 2,5%, bukan yang ininya, bukan yang apa namanya 97 setengahnya ya, karena 2,5%-nya dua 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 ya, satu ke kiri, satu di kanan. Nah, jadi untuk critical value ini contohnya ya 95% confidence level correspond to alpha per 2 0,025 ya. Nah, Z alpha per 2 adalah ya cari 0,025 di tabel itu di angka berapa ya? Kita dapat nanti 1,96 ya, itu dapat 0,025. Nah, berarti si critical value itu 1,96 ya. Eh, Nah, 1,96 ke kiri itu kan dari berarti minus ya. Minus 1,96, 1,96 ke kanan berarti positif ya, ke kanan. Nah, berarti di tengah-tengahnya itu adalah 100 minus 5% ya, 95%-nya. Itu ya, jelas lah yang kemarin sudah pada belajar distribusi normal ya, sudah paham. To find the critical Z score for a 95% confidence level, use a cumulative lab area of 9,75. Nah, jadi kita pakai 0,975 atau tadi 0,025. 0,025 ke kiri atau 0,9 ya, 975 ya. Dapat 1,9. Nah, contohnya kita buktikan langsung aja ya di Excel. Ya, jadi sama dengan apa? Distribusi norm ya. Norm dis ya. Atau inverse, inverse.
Norm inverse ya. Nah, probability-nya adalah 97,5% ya. Minnya 1, minnya 0, deviasi 1. Ya. Ini kan 1,96 ya, 1,96. Kalau ini inverse, norm inverse ya, norm inverse, probability-nya 2,5%. Minnya 0, standar deviasi 1. Nah, minus 1,96 ya. Jadi kalau ini kalau 97,5% kan kita menghitungnya, nah kan ini 2,5% ya. Ini 2,5%, dan kita